Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada di Sobian. Selamat pagi Bapak. Pada dimulai, Pak Kun. Dimulai Pak. Dimulai ya. Oh, delay ya. Ulang. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat luar biasa. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Hari ini kita ada acara in-house training dengan tema penggunaan metode pembelajaran dalam rangka penyelesaian tugas calon kepala sekolah atas nama Bapak Kun Hadiawan MPD. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya. Alhamdulillah kita masih diberi nikmat sehat, nikmat iman Islam, nikmat umur panjang sehingga kita masih bisa bertemu dalam kegiatan ini. Salawat beserta salam semoga selamanya terlimpah curah kepada junjungan kita yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Wawan Irawan sebagai pengawas pembina yang saya hormati, Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Langkap Lancar yang saya hormati, juga rekan-rekan peserta in-house training. Dalam hal ini rekan-rekan guru dari SMP Negeri 3 Langkap Lancar yang juga saya hormati. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Adapun acara untuk hari ini, yang pertama nanti ada pembukaan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Selanjutnya akan ada pemaparan materi oleh pengawas pembina yang akan disampaikan oleh Bapak Wawan Irawan. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara pembukaan yang akan disampaikan oleh yang terhormat Kepala SMP Negeri 3 Langkap Lancar. Kepada Bapak Yayan Cahyaman, disilahkan. Jackson, ada Bu? Ya, terima kasih Bu Eka sebagai host di room ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan guru semua yang saya hormati, Pak Wawan Irawan selaku pengawas pembina untuk sekolah kami, Pak Kun sebagai orang yang dalam hal ini berperan sebagai penyedia fasilitas dalam rangka penyelesaian tugas akhir karena beliau sedang menempuh tugas-tugas untuk calon kepala sekolah. Rekan guru SMP 3 yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama bisa berkumpul di room ini dalam rangka mengikuti IHT penggunaan multimedia pembelajaran ya Bu Eka, nanti kalau salah mau dikoreksi, penggunaan alat-alat multimedia pembelajaran. Bapak dan Ibu, pertama saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Kun yang telah memfasilitasi, memediasi di room ini sehingga kita bersama nanti bisa memetik, menyimak, mengatensi apa-apa yang akan disampaikan oleh Bapak pengawas kita berkaitan dengan penggunaan metode pembelajaran. Kemudian terima kasih juga kepada guru-guru semua yang sudah berkenan hadir mengikuti kegiatan ini. Bapak dan Ibu, sudah kita ketahui bersama bahwa dalam penggunaan dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas kita di kelas maupun di luar
kelas karena hari ini masa sekarang kita sedang dalam keadaan pandemi sehingga kita menggunakan pola daring. Namun demikian hal-hal yang berbau teknologi justru sekaranglah saatnya kita memanfaatkan hal itu. Kaitan dengan itu nanti Pak Pengawas mohon dengan hormat untuk bisa menyampaikan kepada rekan-rekan kami, kepada guru-guru kami di sini, bagaimana kita bisa mengoptimalkan hal-hal yang sudah dimiliki oleh sekolah berkaitan dengan alat-alat multimedia yang berbasis digital, yang keseluruhannya bisa termanfaatkan dalam rangka penyampaian materi atau dalam rangka pembelajaran kepada anak, meskipun berbasis daring. Selain itu, teknik-teknik yang baru, yang inovatif, mungkin nanti Bapak bisa menyampaikan kepada kami, sehingga kami bisa terinspirasi, bisa membuat ide-ide baru, terobosan baru, berkaitan dengan penggunaan alat-alat multimedia pembelajaran yang notabene sudah sangat lengkap dimiliki oleh sekolah kami. Mudah-mudahan alat-alat media pembelajaran yang berbasis digital multimedia tersebut dapat termanfaatkan secara maksimal, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin, difungsikan bagaimana rekan-rekan kami bisa saling membantu nanti atau saling menginspirasi bagaimana agar metode yang disampaikan tersebut disinkronkan dengan alat-alat yang ada, sehingga dalam penyampaiannya anak-anak kami atau siswa-siswa kami bisa lebih mudah dalam rangka menangkap atau menyimak atau memahami materi pembelajaran yang disampaikan oleh rekan-rekan guru kami. Itu saja mungkin. Sekali lagi, pertama saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pak Kun yang telah memfasilitasi kegiatan di room ini. Yang kedua, harapan kepada Bapak Pengawas yang terhormat Pak Wawan Irawan bisa memberikan sesuatu yang baru bagi rekan-rekan kami di sekolah ini. Dan terakhir, harapan mudah-mudahan Bapak dan Ibu guru beserta Zoom di room ini bisa menyimak sebaik mungkin, bisa memahami nanti hal-hal yang disampaikan oleh narasumber kita Pak Pengawas Pak Wawan Irawan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat bertemu di room ini, selamat menyimak apa-apa yang disampaikan nanti oleh Bapak Pengawas. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah menyampaikan sambutan dalam rangka pembukaan acara ini. Jadi ini awalnya kan IHT-nya temanya penggunaan metode pembelajaran, Pak. Nah, namun di selain itu juga karena kita sekarang sudah mempunyai, mungkin sampaikan tadi ada kiat-kiat atau tips supaya kita bisa mempergunakan alat-alat yang sudah diberikan dalam rangka pemanfaatan teknologi itu untuk menyampaikan materi atau pembelajaran yang lebih baik terhadap anak-anak seperti itu, Pak. Baik, terima kasih kepada Pak Kepala Sekolah. Selanjutnya kita masuk ke acara inti, yakni pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Pengawas Pembina SMP Negeri 3 Langkah Pancar. Kepada yang terhormat Bapak Wawan Irawan, disilahkan. Baik, tes dulu, bisa didengar suaranya? Bisa Pak, bisa. Bagus. Jelas? Bisa, Pak? Jelas, Ya. jelas. Jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bapak Yan Cahyaman yang saya hormati,
juga rekan-rekan sekalian, guru SMP Negeri 3 Langkap Lancar yang berbahagia. Mohon maaf pada pagi hari ini, saya karena atas undangan Bapak Kepala Sekolah dan juga Pak Kun Hadiawan yang kebetulan pada saat ini adalah merupakan akhir-akhir dalam pelaksanaan atau melaksanakan tugas ya dalam kegiatan sebagai calon kepala sekolah. Untuk pelengkapan tugas itu maka di sekolah dilaksanakan in-house training atau IHT tentang penggunaan metode pembelajaran. Namun tidak ada salahnya karena tadi Pak Kepala sudah sedikit menyinggung tentang penggunaan media pembelajaran digital. Nah, jadi sebelum ke metode, saya juga mencoba untuk teman-teman ya, rekan-rekan guru SMP Negeri 3 Langkap Lancar, saya berpesan agar alat-alat yang sudah disampaikan atau sudah diterima oleh Bapak dan Ibu di sekolah, pertama, keamanannya harus dijamin. Nah, nanti ketika kita sudah masuk atau siswa sudah KBM biasa di sekolah, tentu saja kami berharap Bapak dan Ibu sudah dapat menggunakan walaupun tidak setiap kelas ya. Itu nanti kan bisa moving class. Nah, bisa dilaksanakan dengan cara moving class. Artinya ada ruangan kelas yang berisi alat digital tersebut, nanti rombongan belajar Bapak atau Ibu dibawa ke kelas tersebut dan menggunakan alat digital tersebut. Itu akan lebih mudah, memudahkan, dan lebih mutakhir gitu ya. Nah, jadi sangat baik apabila Bapak dan Ibu nanti mempergunakan, tapi jangan lupa sebelumnya kita harus belajar dulu ya. Jadi, tidak ada istilah terlambat untuk belajar untuk Bapak dan istilah ini enggak usah seperti itu. Ini mudah sekali lah. Kita tinggal colek-colek saja. Ya, tinggal colek-colek saja, nggak ada yang susah. Asal kita mau saja untuk menggunakan alat-alat tersebut. Baik, Bapak dan Ibu, saya mohon izin, saya ingin share screen. Ya, tetapi hostnya belum membuka. Neng Eka itu klik multiple di share screen ada tanda panah, klik multiple ya. Jadi Bapak bisa menghadirkan, kemudian di sana ada pilihan multiple, artinya untuk semua orang bisa share screen. Udah ketemu Neka? Belum ya? Sudah, Pak. Sudah? Baik, oke, sudah, betul. Nah, ini sudah ada, sudah ketemu. Ya. Dan barangkali sudah nampak? Sudah nampak ya? Neng Eka, sudah tampak? Belum? Sudah, Pak. Sudah. Pak Kun sudah ini? Sudah tampak belum? Udah, Pak. Udah. Oke, Sudah. Baik. Kalau sudah tampak, baiklah kita membahas tentang, nah judulnya ini kan, IHT Peningkatan Kompetensi Guru dalam Pemahaman Memilih Metode Pembelajaran yang Tepat sesuai karakter siswa di SMP Negeri 3 Langkap Lancar. Nah, tentu saja kita jangan lupa dalam memilih metode pembelajaran, karena metode pembelajaran itu tidak ada yang terbaik. Nah, yang baik adalah yang sesuai dengan karakteristik siswa.
Karena tugas guru wajib, ya, wajib hukumnya memahami karakteristik peserta didik. Sehingga kalau sudah paham karakternya seperti apa, nanti metode yang digunakan juga itu akan mana yang paling cocok untuk anak-anak kita. Mungkin saja di kelas A metode yang cocok adalah ini, di kelas B adalah yang lain lagi. Jadi tidak bisa disamaratakan, ya. Makanya di sini metode pembelajaran yang sesuai, ya, dengan karakteristik siswa. Baik. Nah, ini sedikit tentang biodatanya, ya. Sedikit tentang biodata saya, sudah jelas dengan apa email dan nomor HP WA-nya. Oke. Dan fotonya itu yang terbaru, ya, bukan yang dulu. Ya, kelihatan kan rambutnya sudah putih, nah itu yang terbaru. Siap, Pak. Oke. Kemudian Bapak Ibu, media yang kita gunakan pada saat ini tentu saja yang pertama soft file-nya ini yang sedang ditayangkan, kemudian laptop oleh Bapak Ibu juga sedang dipergunakan, koneksi internet tentu sebagai pendukungnya, dan bacaan yang lainnya. Berikutnya ruang lingkupnya, ya, yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama pengertian dari metode pembelajaran, ya. Kemudian nanti contoh-contohnya apa, kemudian fungsinya sebagai apa, kemudian tujuannya metode pembelajaran digunakan itu untuk apa. Nah, jangan lupa nanti di akhir Bapak atau Ibu itu harus praktek menggunakan metode pembelajaran, ya. Dan tentu saja nanti ada yang harus presentasi, ya. Harus ada itu nanti. Nah, kita mulai di sini. Ya, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah mengetahui arah kebijakan berkaitan dengan metode pembelajaran. Jadi Bapak Ibu diharapkan itu mengetahui apa gitu kan, arahnya itu kemana, yang berkaitan dengan metode pembelajaran itu untuk apa gitu, supaya bagaimana. Kemudian yang kedua, meningkatkan kompetensi guru dalam menggunakan metode pembelajaran. Nah, saya sudah yakin Bapak dan Ibu itu paham sebetulnya tentang metode. Ini hanya mengingatkan saja, ya, hanya mengingatkan saja tentang penggunaan metode pembelajaran yang tepat sesuai dengan karakter siswa. Nah, yang terakhir, ini yang paling sulit karena membiasakan guru dalam memilih metode pembelajaran, ya, yang sesuai dengan karakteristik siswa. Nah, biasanya Bapak dan Ibu kadang-kadang mohon maaf, itu ada yang suka ceramah terus gitu kan. Ceramahnya tapi bukan ceramah plus, ya, ceramah full gitu. Nah, ini barangkali itu harus ada perubahan mulai dari sekarang. Baik, skenario kegiatan kita. Nah, skenarionya adalah bahwa kegiatan kita itu akan dilaksanakan mulai dari pengenalan materi yang tadi, tapi semuanya melalui tatap muka virtual ini. Kemudian menghubungkan metode pembelajaran dengan materi ajar oleh guru, sama melalui tatap muka virtual seperti sekarang ini. Nah, nanti ada forum diskusi, ya. Dan selanjutnya presentasi penerapan metode pembelajaran oleh guru. Dan diakhiri nanti penguatan, ya. Penguatan juga oleh pengawas, oleh saya, tapi secara virtual juga sama. Baik. Kebijakannya adalah tentang metode pembelajaran, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Dan penekanannya pada pasal 1 ayat 1, yaitu standar proses untuk satuan pendidikan dasar dan menengah mencakup perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran. Nah, ini yang dilakukan oleh Bapak dan Ibu. Perencanaan, pelaksanaan, penilaian hasil pembelajaran. Sedangkan yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran, itu adalah tugasnya kepala sekolah. Nah, itu, dan pengawas tentu saja. Oke.
Nah, sekarang metode ya, yang dimaksud metode itu banyak paham gitu kan, banyak teori yang keluar. Di antaranya menurut Abdurrahman Ginting, metode pembelajaran adalah cara atau pola yang khas dalam memanfaatkan berbagai prinsip dasar pendidikan serta berbagai teknik dan sumber daya terkait lainnya supaya terjadi proses pembelajaran pada diri siswa. Sementara menurut Nana Sujana, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya KBM. Nah, pengertian tersebut dapat kita simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu proses penyampaian materi pendidikan kepada peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan teratur oleh tenaga pengajar atau guru. Jadi metode itu adalah suatu proses ya, dalam kegiatan pembelajaran supaya terjadi interaksi antara guru dan siswa yang baik secara sistematis dan menghasilkan pemahaman siswa yang lebih komprehensif. Nah, itu kira-kira ya tentang metode pembelajaran. Jadi, seorang guru harus bisa menerapkan metode yang tepat dalam kegiatan belajar mengajar sesuai dengan karakternya, ya. Jadi, dengan begitu proses belajar mengajar menjadi lebih menyenangkan dan siswa dapat menyerap pelajaran dengan lebih mudah. Artinya, kita ingat kalau misalnya siswa sudah ngantuk, itu metodenya berubah, ya. Nah, bagaimana berubahnya? Ya sesuai dengan gitu. Nah, itu harus sudah diselipkan juga ya di dalam metode pembelajaran. Nah, sekarang macamnya ya, macam-macam metode pembelajaran. Mohon maaf ya Bapak Ibu, kita tidak santai gitu kan. Kita tergesa-gesa karena memang kita menggunakan itu ya, menggunakan yang tidak berbayar hanya 40 menit. Jadi saya menyampaikan dengan cepat. Ya. Yang pertama, metode ceramah biasa ya. Kemudian diskusi juga pasti sudah tahu. Kemudian demonstrasi ya udah tahu. Nah ini berikutnya adalah ceramah plus. Kalau ceramah plus itu artinya bahwa Bapak dan Ibu dalam menggunakan ceramah bukan hanya ceramah saja, tetapi itu digabung dengan yang lainnya ya, dengan diskusi, dengan demonstrasi ya, atau dengan apapun, bukan hanya terus saja monoton Bapak yang aktif atau Ibu yang aktif, itu bukan ceramah plus ya. Berikutnya resitasi. Nah ini metode resitasi itu adalah metode di mana guru memberikan tugas tertentu. Ya, bisa saja misalnya guru memberikan tugas kepada siswa agar siswa meneliti sesuatu di halaman sekolah atau misalnya di laboratorium atau misalnya di perpustakaan. Nah, ini yang disebut dengan metode resitasi. Kemudian berikutnya metode eksperimen, uji coba pasti sudah bisa. Kemudian metode karya wisata. Nah, karya wisata juga pasti ya. Kalau kebetulan sekarang sedang corona masih tidak bisa dilaksanakan karya wisata. Ya. Nanti kalau sudah tidak corona lagi. Kemudian metode latihan, seperti biasalah Bapak dan Ibu sudah paham. Nah, kemudian metode perancangan. Metode perancangan ini adalah guru membimbing siswa agar merancang sebuah proyek. Nah, jadi ini pembelajaran yang cukup lama dilakukan ya, karena ini proyek. Mungkin termasuk kegiatannya itu bukan di sekolah saja, tetapi juga di rumah. Ya. Kemudian metode debat, itu sudah biasa, pasti sudah paham. Kemudian metode skrip kooperatif. Nah, skrip kooperatif ini adalah metode di mana siswa bekerja secara berpasangan dan bergantian. Skrip kooperatif ya, berpasangan dan bergantian itu menerangkan secara lisan.
Selanjutnya metode mind mapping. Nah, mind mapping itu peta pikiran. Jadi memetakan pikiran, memetakan otak gitu. Jadi metodenya adalah metode mencatat kreatif yang memudahkan kita mengingat banyak informasi. Nah, jadi mencatat yang kreatif ya supaya kita memudahkan untuk mengingat informasi-informasi tertentu yang di mapping gitu, dipetakan. Berikutnya metode inquiry. Nah, ini hampir sama dengan discovery ya. Kalau inquiry itu proses pembelajaran untuk menemukan melalui proses berpikir secara sistematis. Jadi proses pembelajaran untuk menemukan melalui proses berpikir secara sistematis. Kalau discovery, nah discovery itu siswa itu diharapkan dapat memperoleh pengetahuan yang sebelumnya tidak diketahui. Yang sebelumnya tidak diketahui, ya, tetapi tidak melalui pemberitahuan. Biarkan mereka menemukannya sendiri. Nah, itu jadi discover. To discover itu kan menemukan, ya. Jadi sesuatu yang mereka tidak ketahui, itu diberi nyaho, biarkan mereka mencarinya sendiri. Itu discovery. Yang terakhir, berbagi peran atau bermain peran atau role play. Ya. Role play ini seperti main drama aja gitu kan. Jadi siswa berpura-pura atau berakting itu menokohkan atau apa sebagai tokoh apa gitu, memerankan peran siapa sehingga terjadi dramatisasi dan nanti akan terjadi diskusi. Nah, seperti itu contoh-contoh model metode pembelajaran. Fungsinya, nah, fungsi dari metode pembelajaran adalah sebagai alat motivasi ekstrinsik. Jadi alat untuk motivasi siswa dari guru. Kalau guru model metodenya tetap itu saja kan tidak jadi motivasi. Tapi kalau metodenya berganti itu atau menarik, maka akan menjadi motivasi. Yang kedua, sebagai strategi pembelajaran. Jadi untuk mencapai tujuan yang sempurna, maka metode itu harus dipilih yang terbaik yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Yang ketiga, sebagai alat untuk mencapai tujuan. Jadi tujuan pembelajaran. Misalnya, kalau Bapak Ibu ingin siswa menghasilkan proyek, ya, berupa proyek yang nanti akan dinilai oleh Bapak Ibu, maka itu nanti menggunakan metode perancangan, ya, dan sebagainya. Nah, jadi tujuan utama metode pembelajaran adalah untuk membantu mengembangkan kemampuan siswa secara individu sehingga mampu menyelesaikan masalahnya. Ya, ingat secara individu karena Bapak dan Ibu itu sebetulnya membimbing siswa itu walaupun klasikal, tetapi kita harus membimbing secara individu. Ya, jangan sampai ada beberapa siswa yang tidak terperhatikan. Nah, tujuan khususnya ini ya, bisa Bapak dan Ibu baca ya. Tujuan khusus dari metode pembelajaran ya, mengembangkan kemampuan individu, membantu proses pembelajaran, membantu menemukan, menguji, menyusun data dan sebagainya. Kemudian juga agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan suasana yang menyenangkan. Maka Ibu dan Bapak itu harus juga menyisipkan pada metode pembelajaran itu hal-hal yang menarik bagi siswa. Nah, sekarang saatnya diskusi ya. Bapak dan Ibu tentu saja untuk diskusi ini, nah karena kita waktunya terbatas ya, maka sekarang saya serahkan dulu ke host dulu ya. Saya serahkan ke host. Oke, stop share dulu. Baik. Iya, baik. Silakan. Terima kasih Bapak yang sudah menyampaikan materinya. Jadi memang ini kita agak kejar-kejaran gitu ya Pak. Luar biasa sekali. Sebenarnya ini kita maksudnya kan inginnya lama karena ini luar biasa. Kalau misalnya kita bisa
menggali metode ini disambungkan dengan alat-alat yang tersedia di sini, itu kan harusnya bisa lebih baik lagi ya Pak ya ke depannya. Ya, betul. Tetapi ya itu tadi, berhubung kita dibatasi oleh waktu, jadi ini tadi sesuai pesanan. Bagaimana Pak Kun? Kita buka sesi diskusi dulu gitu ya. Ada atau gimana? Ya, baik Bapak Ibu peserta, saya persilahkan apabila ada yang mau bertanya. Ya, silakan. Satu orang saja dulu. Iya, ada? Dari yang termuda, Cina Bu Ina, request Pak Nur, atau dari yang sepuh, requestnya yang bertanya dari yang termuda. Mangga, Bapak Ibu ada? Kalau misalnya saya tadi menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Pengawas, itu sebenarnya luar biasa. Jadi meskipun kita melakukan bimbingan secara klasik dari kelas, tapi tujuan utamanya adalah mengembangkan per individu gitu ya Pak ya? Ya, betul. Ya, karena sesuai dengan judul tadi bahwa pengembangan metode yang sesuai dengan karakter siswa. Tentu saja karakter siswa di sini beda-beda setiap siswa. Betul. Ya, bagaimana pembelajaran itu seperti yang tadi disampaikan tujuannya hanya satu, penyampaian materi bisa terlaksana dan si penerima bisa menerima dengan menyenangkan. Nah, itu tujuan utamanya. Ya, silahkan. Baik, ada atau sudah? Ini bisa closing. Ini antara terpesona dengan apa yang sudah Bapak sampaikan. Sudah sangat mengerti. Enggak, barangkali sudah paham. Bu Eka sudah paham semua sebetulnya ya. Oh iya. Iya, ada? Silahkan teman-teman. Sudah tidak ada mungkin ya Pak ya? Oh iya, intinya berarti kalau misalnya sudah, berarti sepertinya mungkin teman-teman memang sudah paham untuk teorinya, tinggal nanti kita bagaimana pelaksanaannya itu mungkin ya Pak ya? Ya. Betul sekali ya, pelaksanaan di lapangan ya. Maaf, di sekolah. Iya, pelaksanaan di sekolah yang memang bagi saya pribadi itu sulit gitu, malas untuk mencoba. Jadi kalau udah nyaman dengan satu metode udah itu, padahal setiap anak kembali seperti tadi bahwa setiap anak itu beda-beda. Begitu. Iya, baik. Mungkin Bapak bisa menyampaikan closing statement dulu Pak sebelum kita ini untuk baik. Persilahkan. Terima kasih host ya, Ibu host yang terhormat. Nah, jadi intinya adalah untuk closing statement pada kegiatan ini, yang pertama tadi penggunaan media pembelajaran digital mohon diintensifkan ya, dan itu juga sebetulnya bisa dilakukan oleh semua orang ya, semua guru ya, semua siswa juga bisa sebetulnya. Yang kedua tentang metode pembelajaran. Tentang metode pembelajaran yang sudah disampaikan tadi, mohon maaf Bapak Ibu, metode itu tidak bisa kita menggunakan monoton saja ya, tetapi kita harus bervariasi. Untuk apa? Supaya siswa tidak bosan menyahayoh wae ceramah gitu kan, menyahayoh wae diskusi, sekali-kali mah tuh bermain peran gitu kan. Sekali-kali mah ada debatnya gitu kan. Nah, itu supaya tidak bosan. Itu intinya ya. Jadi yang tadi saya sampaikan agar menjadi pilihan Bapak dan Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak dan Ibu. Barangkali sekian yang saya sampaikan. Dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Jadi ada 3 poin. Yang pertama tentang penggunaan media digital, mohon diintensifkan penggunaannya. Yang kedua, metode yang sudah Bapak paparkan tadi itu merupakan referensi. Kita tinggal milih mau pakai yang mana ya Pak ya, supaya anak tidak bosan, supaya kita juga menemukan metode yang paling tepat yang harus kita pakai itu seperti apa.
Iya, terima kasih Bapak atas pemaparan materinya. Insya Allah ini sangat bermanfaat. Selanjutnya acara yang ketiga yakni pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak Zainal Mutakin. Kepada Pak Zainal disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yufihu majidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa adili sultanik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama khalidina fiha hasunat mustaqarra wa muqama. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Zainal yang sudah memimpin doa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam rangka kita juga thalabul ilmi ya, Pak. Terima kasih Pak Pengawas sudah menyampaikan materi yang luar biasa. Semoga kita bisa melaksanakannya untuk menjadi pengajar pendidik yang luar biasa juga buat anak-anak bangsa ini. Bapak Ibu peserta in-house training yang saya hormati, dari awal sampai akhir acara sudah selesai kita laksanakan. Atas nama host, saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas atensi dan perhatian Bapak Ibu. Semoga ke depan kita bisa kembali thalabul ilmi lagi dari Pak Pengawas dan dari yang lainnya untuk menjadi pengajar yang lebih baik lagi. Terima kasih, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Tonton. Ya, Terima kasih. Salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nuhun. Ya. Live aja.